Untuk yang bertanya tentang apa yang sedang terjadi, masalah pertama yang akan kita bicarakan di sini adalah soal direct licensing dalam performing rights. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, perlu kita perhatikan bahwa hak ekonomi pencipta dan hak ekonomi yang menampilkan itu adalah dua hal yang berbeda, dan itu diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dikeluarkan pemerintah nomor 28 tahun 2014. Jadi, di dalam sini bukan hanya tentang pencipta lagu saja, tapi juga tentang seluruh pelaku dalam pelaksanaan hak cipta. Oke, sekarang kita masuk ke pasal yang sedang dipertentangkan. Di bab 2 tentang hak cipta, menjelaskan tentang hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat 3, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Lalu di bab 3 tentang hak terkait, paragraf 1 menjelaskan tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan. Pasal 23 ayat 5, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif atau LMK. Nah, ini dia yang menjadi permasalahan saat ini. Keduanya terlihat saling bertentangan, tapi umumnya selama ini saya dan kebanyakan pelaku industri musik di Indonesia memahaminya bahwa pasal ini tidaklah saling bertentangan, tapi diatur untuk saling melengkapi demi kelancaran atau efisiensi dalam pelaksanaan ekonominya. Sebagian kita punya pendapat, ini dikarenakan sifat daripada si performing rights itu. Sifatnya apa? Sifatnya, hak tersebut dapat terjadi secara bersamaan dalam satu hari di seluruh Indonesia setiap harinya. Nah, karena sifatnya yang massal ini, maka diatur pasal 9 menjelaskan tentang harus ada izin, pasal 23 menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan izinnya. Jadi, selama ini sudah umum bagi para penyanyi untuk menyanyikan langsung sebuah lagu, lalu pembayaran kepada pencipta seperti yang sudah diatur di pasal 23, yaitu melalui LMK. Apalagi untuk para penyanyi original atau penyanyi yang pertama kali menyanyikan lagu itu, yang memang lagu itu pertama kali terdengar ke publik melalui suara mereka. Sudah terbiasa bagi mereka untuk melaksanakan mekanisme pasal 23 itu. Saya berasumsi direct licensing ini muncul atas dasar kekecewaan para pencipta lagu kepada LMK yang berfungsi melaksanakan hak ekonomi mereka. Dari mulai laporan yang dirasa kurang detail, sampai ke mekanisme yang dirasa masih primitif, tidak digital, tidak mudah, dan sebagainya. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh para pencipta lagu saja, tapi juga elemen lain seperti para promotor pertunjukan. Saya rasa dari sinilah muncul inisiatif untuk direct licensing yang dicontohkan sekarang, atau izin disepakati dan ditransaksikan langsung dengan pencipta lagu tanpa masuk dalam mekanisme LMK atas dasar kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap LMK. Menurut saya, direct licensing itu adalah hak individu. Hanya saja, ini tidak umum untuk banyak pelaku industri musik di Indonesia. Dan yang paling penting, direct licensing belum diatur mekanismenya dalam Undang-Undang Hak Cipta. Outputnya belum diuji. Bagaimana efisiensinya dalam pelaksanaan, hingga bagaimana kerjasama yang adil untuk pihak pencipta dan pengguna. Termasuk tarifnya. Dan jangan lupa juga soal pelaksanaan pajaknya. Karena royalti itu termasuk kena pajak.